Baik, mohon maaf ya, jaringannya kelihatannya jelek ini. Makanya agak terputus ya koneksinya. Kita ulangi lagi. Ya. Oke. Ya. Nah, kita sekarang masuk ke likuidasi ya, likuidasi persekutuan ya. Jadi kalau kemarin kita masuk ke dalam pembubaran ataupun nanti anggota sekutu yang masuk, kalau sekarang ini kita masuk ke apa itu yang disebut dengan likuidasi ya. Nah, jadi kalau likuidasi itu adalah pembubaran. Jadi kalau misalnya kita ada persekutuan, terus masing-masing membubarkan diri. Nah, ada impact-nya atau pengaruhnya dari pembubaran ini, yaitu di mana setiap sekutu itu nanti akan memperoleh manfaat ya. Artinya dia dapat kekayaan atau dapat uang dari hasil pembubaran itu. Ya. Nah di sini makanya nanti yang akan kita lihat nanti ada 2 tahap untuk pembubaran persekutuan. Ya. Yang pertama itu adalah tahap proses realisasi, yaitu jadi pada saat nanti persekutuan itu dibubarkan, kan ada harta kekayaan yang ada di dalam persekutuan tersebut. Nah, harta-harta itu nanti dicoba untuk dijual, ya, kemudian dijadikan uang tunai. Nah, nanti pada saat itulah nanti uang itu dibagi-bagi kepada pemilik persekutuan. Nah, atau juga yang tahap kedua itu nanti namanya proses pembayaran hutang kepada kreditur dan kepada pemodalnya di situ, jadi anggota-anggotanya. Jadi di sini setelah dia diproses, kemudian nanti hasilnya adalah uang. Uang itu nanti dibayarkan kepada orang-orang yang memiliki tagihan, ya orang-orang yang memiliki hutang kepada perusahaan itu. Nah, nanti kemudian setelah itu uangnya itu nanti akan ada sisa, nanti baru dibagi kepada anggota-anggota persekutuannya. Ya. Nah, jadi kalau prosedur likuidasi itu sendiri itu nanti pertama itu kita harus menutup saldo banknya. Ya. Jadi misalnya dia ada kas di dalam neraca dia, kas itu kan terdiri dari bank ataupun petty cash ya. Nah itu nanti harus di closing account. Jadi kalau misalnya dia buka rekening di bank mana gitu ya, nah nanti dia harus mengajukan diri untuk penutupan ya dengan alasan dia akan membuat ya mungkin dia karena ingin membubarkan perusahaan itu ya. Jadi seperti kalau PT itu kalau dia akan membubarkan diri dia harus diaudit pajak dulu. Gitu. Nah kalau persekutuan mungkin tidak ada, cuman dia nanti akan ada laporan semacam laporan kepada Kementerian Kehakiman biasanya seperti itu. Nah, nah setelah kita menutup rekening-rekening itu, di situ nanti ada proses realisasi terhadap perbedaan antara nilai buku dan nilai realisasi yang menunjukkan untung rugi. Ya, jadi nanti kan di situ misalnya dia nilai buku dari suatu aset di situ tidak sama dengan pada saat harga sekarang gitu. Contohnya pada saat dia beli komputer harganya 3 juta, kemudian setelah dia direalisasiin harga komputernya sekarang turun misalnya, taruhlah 1,5 juta. Nah, nanti di situ yang harus dipakai itu adalah yang nilai terakhir ya, nilai buku namanya. Nah, nilai buku itulah atau book value itu nanti yang akan menjadi patokan ya. Termasuk nanti misalnya ada hutang piutang ya. Hutang piutang itu nanti harus hutang piutang yang memang sudah terakhir kali, artinya sudah ada pembayaran ataupun nilai-nilai hutang yang memang sudah dia lunasi sedikit demi sedikit walaupun dia bayarnya cicilan ya. Kemudian yang ketiga itu prosesnya adalah jika salah seorang memiliki rekening modal yang bersaldo debit, ya, artinya di sini negatif saldonya. Kalau modal kan saldonya kredit, ya. Negatif itu berarti dia minus gitu. Nah, terus di satu sisi memiliki piutang kepada persekutuan, ya, maksudnya dia si pemilik modal itu dia juga punya tagihan kepada persekutuannya. Nah, caranya adalah nanti dia piutang itu di offset ya, dengan ditutup dengan saldo debit yang ada di modal tadi. Nanti kan dia plus minus, nah hasilnya adalah itu yang nanti akan dikembalikan ke pemilik modalnya ya. Jadi semacam offsetting account di sini ya. Nah, kemudian yang keempat itu adalah prosesnya jika uangnya sudah ada, yang pertama dibayarkan kepada kreditur itu adalah saldo-saldo modal tiap anggota. Ya, jadi artinya misalnya kita sudah ngumpulin nih uangnya, uang tunainya sudah ada, hasil dari jualan, hasil dari
misalnya aset-aset kantornya dilelang dan sebagainya, ya. Yang pertama dibayar itu adalah yang kita itu punya hutang, ya. Artinya kita punya hutang kemanapun, ya. Hutang kita itu harus kita bayarkan dulu kepada yang utama-utamanya, ya. Di sini disebut dengan kreditur artinya. Baru setelah itu sisanya dibagikan ke tiap-tiap anggota yang hadir, ya, yang ada di dalam perusahaan itu, persekutuan. Nah, jadi itu tahap likuidasi seperti itu, ya. Nah, ini likuidasi berlangsung setelah proses realisasi berakhir. Nah, ini ada macam-macam, ya, macam-macam jenis ya di sini. Jadi setelah semuanya selesai, ya, nanti di situ ada beberapa tipe, ya. Jadi yang pertama misalnya kerugian dalam realisasi, nanti kan ada rugi misalnya, ya, dibebankan ke rekening modal tiap-tiap anggota. Ya, itu nanti ada contoh soalnya seperti apa. Ya. Terus ada juga kerugiannya yang B melampaui rekening modal, jadi dia kelebihan, ruginya lebih dari modalnya anggota. Nah, nanti gimana caranya? Itu nanti ditutup dengan saldo piutangnya, kalau misalnya nanti ada tagihan kepada pemilik modalnya. Nah, yang ketiga adalah kerugian realisasi aktif lain-lain mengakibatkan defisit. Ya, jadi nanti setelah di offset semuanya, nggak tahunya malah defisit rekeningnya, modalnya. Nah, itu nanti ada bentuk soalnya seperti apa. Ya. Kemudian ada kerugian realisasi yang mengakibatkan defisitnya rekening modal beberapa orang anggota. Ya, jadi setelah direalisasi, kemudian malah jadinya negatif modal-modal yang ada di persekutuan itu. Ya, nah, itu nanti ada contoh soalnya juga, prakteknya seperti apa. Nah, yang kelima itu adalah kerugian realisasi yang mengakibatkan kekurangan uang tunai. Ya. Jadi setelah dia ditutup perusahaannya, justru malah nggak ada uang dia, ya, karena udah untuk bayar-bayar, udah untuk bayar-bayar kreditur. Nah, di sini artinya dia harus mikirin gimana nih nutupin untuk pemilik-pemilik modal yang lain ada di situ. Nah, saya masuk ke dalam contohnya, ya, contoh soalnya seperti apa. Ya, ini udah masuk contohnya. Ada? Ada? Ada. Ada. Oke, ya. Nah, jadi ini saya masuk ke contoh bagaimana sih persekutuan kalau ada likuidasi, ya. Nah, ini kita lihat di sini, ini neracanya PPMI kita per 31 Agustus ya 2009, ya. Nah, di sini kita lihat ada piutang, ada kas, pertama adalah kas ya, 45.236.900. Kemudian ada piutang dagang, ya, netnya adalah 3822, ya, setelah dikurangi cadangan, PKP itu cadangan kerugian. Ya. Kemudian persediaan barang dagang 11.850.000, kemudian perlengkapan kantor 1.235.000, komputer 15 juta, ini dan net ya, artinya dia dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Berarti dia total aktiva dia adalah 77.143.900 di kiri. Nah, di sisi kanan itu adalah hutang dagang dan modal ya. Nah, di sini berarti dia perusahaannya tuh punya hutang dia, jumlahnya 10.230.000. Kemudian dia juga punya utang kepada Nona Mitra 5.725.650. Ya. Kemudian ini modal-modalnya yang pemilik persekutuan ya, Rizky 15 juta, Nona Mita 28 juta, kemudian Nyonya Isa 17 juta. Ya, jadi di total 77 juta ya. Sama ya, sisi kanan dan kiri neraca. Nah, seperti biasa ini pembagian laba ruginya ya. Ini laba ruginya di sini untuk 3 orang ya, Mita, terus Rizky, Nyonya Tuan Rizky, Nona Mita, dan Nyonya Ita ya. Berarti Rizky 15, Mita 28, dan Ita 17. Ya. Nah, ini komposisinya adalah laba ruginya 25% untuk Rizky, 45 Mita, dan Ita 30%. Nah, 6 bulan sejak keluarnya Tuan Moko, ya, jadi minggu lalu kan kita ada kasusnya adalah Tuan Moko keluar kan. Nah, itu nanti kalian udah hitung kan bagaimana proses pembubarannya nanti bagi-baginya. Nah, ini sekarang anggap-anggap setelah 6 bulan Moko keluar, kita itu akhirnya bubar, likuidasi. Ya. Nah, jadi proses likuidasinya itu dia seperti yang umum-umum yang lain, yaitu pertama dia harus realisasi dulu. Ya.
Artinya dia bayar utang dulu kepada pihak-pihak luar, ya, baru nanti dia bayar utangnya ke pemilik serta mengembalikan modal pemiliknya. Ya. Nah, jadi di sini pertanyaannya, yang pertama, buatlah ikhtisar likuidasi CVMI kita beserta jurnalnya jika realisasi aktiva selain kas adalah sebesar 25 juta. Ya. Nah, ini kita jawab pertanyaan seperti apa, ya. Nah, di sini berarti dia sudah bubar, ya, terus dia jual-jualin barang-barang dia semua, dapatlah uang kas 25 juta di sini, ya. Nah, nanti kalau kita lihat di sini, ya, kita lihat ke bawah jawabannya, ya. Nah, di sini kita harus bikin tabel, ya. Ini tabel untuk likuidasi, ya, namanya ikhtisar, ya. Yang di sini adalah saldo sebelum likuidasi, keterangan-keterangannya di kiri, ya. Yang di sebelah ini berikutnya, kolom berikutnya adalah kasnya, ya. Kemudian di kolom berikutnya ini aktiva lain-lain, ya. Kolom berikutnya adalah hutang dagang, terus di sini utang kepada Mita, ya. Baru di sini modal, Rizky, Mita, dan Ita. Nah, bagaimana cara pertama kita mengerjakannya adalah, nah, kita harus isi pertama di sini, saldo sebelum likuidasi, 45.236.900. Ini dari mana? Nah, kita lihat dari neraca yang di atas. Ya, ini jangan lihat yang ini, nomor 2 ini soalnya beda. Nah, ini kasnya kan di sini 45 juta ya, 236.900 ya. Nah, kalian di sini lihat 45 juta 236.900 ya. Nah, terus di sini likuidasi. Ya, yang pertama itu adalah hasil penjualan aktiva selain kas dan pembagian laba rugi 25 juta. Nah, ini kan tadi di soal dijelaskan mereka setelah realisasi, ya, mereka mendapatkan uang 25 juta. Oke. Ya. Nah, nanti baru di sini akan kita tambahkan di sini uangnya di kas 25 juta sekian, ya. Kemudian aktiva lain-lain. Ini dari mana angkanya? 3 juta, 31 juta, 907 ribu. Ya. Itu nanti kalian lihat, itu nanti kalian jumlahkan, aktiva lain-lain itu adalah piutang, ya. Kemudian persediaan barang dagang, ya. Kemudian perlengkapan, kemudian komputer. Ya. Itu nanti nilainya adalah 31 juta, sekian, ya. 907 ribu. Ya. Nah, utang dagang dari mana? 10 juta. Nah, ini kalian lihat di sebelah kanan neraca di sini 10 juta kan? Ya, 10 juta 230 ribu. Ya, berarti di sini kalian hanya menyalin dulu ya. Utang kepada Mita juga 5725.650 ya. Ini kalian lihat di atas utang ada kan 5725.650. Oke. Nah, kita lanjutkan lagi dan untuk modal ya. Ini kita salin aja dengan yang di atas. Rizky 15 juta ya. Mita 28 dan Ita 17 juta. Oke. Ya. Tahap berikutnya adalah kita harus mengurangkan aktiva lain-lain ini yang kita anggap ini kan belum laku kan, ini bukan uang. Artinya ini nilai aset dia. Ya. Nilai aset dia ini nanti kita kurangkan dengan kas yang 25 juta. Ya. Dikalikan dengan komposisi dari Rizky, Mita, dan Ita. 25, 45, 30. Ya. Jadi nanti Tuan Rizky dapat uang sekian, 1,7. Nyonya Mita dapat uang 3.100.850. Kemudian Nona Ita mendapatkan uang 2.072.100. Ya, nah jadi di sini mereka artinya mendapatkan keuntungan setelah mereka merealisasikan menjual dari aktiva-aktiva tadi. Ya. Oke, nah dari sini kalian akan lihat di sini nanti minus ya. Kenapa dia minus? Ini hasil dari kompensasi kerugian dari yang kita aktiva lain-lain ini tadi ya. Jadi nanti kalau kita bikin jurnalnya adalah uang kasnya bertambah 25 juta, Tuan Rizky modalnya berkurang minus ya 1726, modal Nona Mita berkurang 3.108, kemudian modal Nona Ita berkurang 2.072.000 ya. Totalnya adalah aktiva lain-lain ya yang berkurang sejumlah 31.907.000. Oke. Nah, sampai di sini ya. Ini nanti tinggal kalian jumlahkan ya. 45 tambah 25 jadi 70. Ini ditambah ini dikurang ini berarti 0 ya. Utang dagang ini berarti masih 10 juta sekian. Ini karena belum kita bayar kan ya. Kemudian utang kepada Mita juga masih belum dibayar.
Nah, modalnya mulai berkurang kan, 15 kurang 1, 13, 28 kurang 3, 25, 17 kurang 2, 15. Nah, tahap berikutnya adalah yang B, pembayaran kepada kreditur. Ya. Nah, berarti kalau dia pembayaran kepada kreditur, nah di sini dia harus membayar utang dagang dia. Kan utang dagang dia kan 10.230. Ya, berarti kita minuskan di sini. Ya. Berarti kasnya di sini keluar. Ingat prinsipnya kalau dia berkurang hutangnya, kas berkurang juga di sini ya. Nah, baru nanti tahap selanjutnya adalah kita kurangkan yang tadi saldo tadi, 70 dikurang 10 jadi 60 juta ya. Kemudian ini untuk hutang dagangnya udah selesai habis ya. Kemudian hutang kepada mitra ini juga belum, masih ada ya, belum dibayarin. Modal sekian ya. Nah, baru nanti bayar kepada anggota. Nah, pembayaran kepada anggota itu artinya kita harus menutup modal-modal mereka ini, kita keluarkan, jadi kita minuskan supaya nol. Jadi mereka nanti akan terima duit, ya, masing-masing ini, termasuk utang kepada mitra ini kita bayar, nanti akan keluar uang kas 60 juta sekian. Ya. Ya, dari situ nanti kalian akan lihat bagaimana bentuk jurnalnya. Ya. Ya, jurnal yang hutang dagang tadi adalah hutang berkurang 10 juta, kemudian kas juga berkurang 10 juta ya. Nah, kemudian untuk mencatat pembayaran kepada mitra ya, utang kepada mitra tadi ingat kalau dia dikredit di debit berarti dia berkurang kan ya hutangnya. Modal juga nanti akan kita kurangkan dia di debit ya. Ini juga modal ITA juga akan kita bayar, modalnya ITA juga akan kita bayarkan ke mereka. Nah, akhirnya uang kasnya habis. Hasilnya 60 juta itu kepakai semua ya kalau kita lihat di atas tadi. 60 juta terpakai. Nah, itu proses likuidasi itu seperti itu ya. Ini yang likuidasi tahap model pertama tadi yang kalau misalnya kita harus membayar pertama-tama kepada kreditur dulu, baru nanti kepada anggota. Ya. Kemudian kita lanjutkan bagaimana pertanyaan nomor 2. Ya, nomor 2 ini nggak ada hubungan yang dengan di atas ya, tapi ini menerangkan bagaimana prosesnya likuidasi dengan model seperti yang lain lagi. Nah, di sini ya ada neraca lagi nih. Jadi neraca kita ya, asumsinya seperti ini. Kalau tadi kan kasnya nilainya di sini 45, tapi kalau di sini 15 juta kasnya ya. Nah, berarti lebih kecil ya. Utang dagang semua sama ya. Utang dagangnya ada di sini 10 juta. Kalau yang di sini tadi sama ya. Jadi di sini hanya menunjukkan kalau uang kasnya itu kecil. Nah, ini nanti kalau uang kasnya kecil nanti terjadi yang namanya minus nanti modalnya. Nah, bagaimana nanti ikhtisarnya ya. Nah, jadi setelah persekutuan itu mau bubar, nah maka nanti hasil realisasinya adalah ada kas, uangnya 5 juta. Nah, uang 5 juta itu nggak mungkin nanti nutupin untuk kesemuanya ini ya, ngebagi-bagi ke Rizky, Mita, dan Ita tadi. Karena nanti saldo modalnya pasti minus semua kan mereka. Ya. Nah, jadi bagaimana caranya? Ya. Nah, nanti di sini sama seperti tadi prosesnya, jawabnya kita. Jadi kita buat tabel. Ya. Ini adalah saldo kasnya 15 juta sekian. Ya. Nah, kemudian di sini 61.907 ini adalah aset dia ya, aset dari penjumlahan yang ini ya. Jadi 21 ditambah 3822 ya, tambah 1 tambah 35 juta ya, totalnya nanti 61 sekian aset lain-lain dia. Ya. Dia ada hutang dagang juga sama seperti tadi, hutang kepada mitra juga ada sama. Jadi ini modalnya dia. Ini ngikutin dari neraca yang di atas ya. Nah, hasil penjualannya realisasi dia mendapatkan uang kas 5 juta ya. Kemudian dia harus nutupin nanti, nutupin aktiva lain-lain ini karena dia minus ya. Kita harus nutupin 61 sekian. Kemudian nanti ini bagaimana cara pembagiannya ya. Nah, ini adalah jadi kita kurangkan 61.907 dengan 5 juta ya. Dikalikan komposisi Rizky, Mita, dan Ita tadi 25, 45, dan 30. Hasilnya adalah Rizky 14, Mita 25, kemudian Ita 17. Nah, ini yang kita bagiin, tapi ini komposisi minus. Jadi modalnya yang minus tadi ini nilainya adalah sama dengan aktiva lain-lain 61 juta total yang ini ya, yang 14 sekian sampai yang ini 17.072 ini. Nah, sampai di sini kita buat jurnal ya. Jurnalnya adalah kas bertambah 5 juta, modalnya Rizky berkurang 14, modalnya Mita 25 dan modalnya Ita 17 ya. Nah, ini nanti dicatat sebagai aktiva lain-lain
kredit, ya berarti dia mengurangi aktiva 61.907 sekian. Ya. Nah, tahap berikutnya adalah kita pembayaran kepada kreditur. Ingat yang pertama setelah realisasi aset-aset itu dijual adalah kita harus membayar kepada kreditur kita. Ya, dalam arti ini dia punya hutang dagang kan. Nah, hutang dagang di sini nilainya 10.230 ya. Berarti ini dia harus dikurangkan, kemudian berarti uang berkurang 10 juta sekian kan. Ya. Nah, nanti setelah kita hitung ulang kembali, berarti saldo kasnya nanti menjadi 10 juta ya. Nah, kemudian hutangnya sudah tidak ada. Nah, tahap berikutnya adalah bayar hutang kepada si Mita tadi. Ya, Mita kan 5725.650 ya. Nah, setelah kita lihat seperti ini, sepertinya juga nggak akan mungkin gitu membayar hutang kepada Mita, ya, apalagi bayar juga kepada yang lain-lain pemodal ini, ya, karena dia di sini ada saldo negatif si Ita, ya. Si Ita ini kan setelah dikurangin, karena dia dapat bagian juga, dia harus dikurangin saldo dia jadi negatif 1,3, 1.300.000. Ya. Nah, bagaimana cara kita melakukannya kembali untuk melakukan ini semua? Yaitu adalah nanti kita harus nah ini nanti kita harus membuat tabel lagi sendiri ya. Jadi kan di sini saldonya kan 930, Mita sekian dan Ita negatif sekian. Nah, kita harus bebankan saldo minus ini ya. Pembebanan saldo minusnya 1,3 ini kepada yang lain-lain ya. Jadi nanti yang minus tadi ini dibagi ke Rizky sekian, yang Mita sekian. Bagaimana cara ngedapetinnya ya? Angka itu tadi ya, saldo minusnya dia. Ya, jadi nanti kita akan lihat di tabel ini ya. Ini nanti kita harus nutup ya. Jadi di sini 1,3 ini nanti dibagi kedua ini ya. Itu nanti nutupin angka yang di atas tadi ya. Totalnya nanti 5,7, ini juga 0 ya. Nah, nanti dia akan ada uang kas setoran dari Nyonya Ita 1,3 di sini ya. Kemudian nanti di sini akan diturunkan kembali ke bawahnya ya. Nah, baru nanti ini setelah di close, tutup semuanya, berarti dia nanti ada pembebanan saldo negatif ke masing-masing ya, yang ada di sini Rizky dan Mita akan nerima mengurangi saldo dia. Jadi semuanya nggak ada yang nerima uang di sini ceritanya ya. Jadi, tapi yang jelas semuanya akan kebagian 0 semua gitu. Nah, itu jadi proses pembubaran dengan asumsi uangnya minus, uangnya nggak ada. Seperti itu. Ya. Mungkin nanti akan saya share ini ya, tabel yang saya buat ini ya, modul praktek ini ya, untuk kalian pelajari ya. Nah, berhubung kita hari ini tidak ada ujian online ya, jadi saya akan meminta kalian setelah ini kalian coba masuk ya ke tempat yang ujian link tadi ya. Apa udah ada yang mencoba? Ada yang mencoba masuk belum? Udah, Pak. Udah, bisa Kuliah masuk. Bisa masuk. lain, Pak. Udah. Bisa masuk. Oh ya, syukurlah. Tapi belum pada selesai kan ngerjainnya? Belum ya? Belum. Oh ya, nggak apa-apa. Belum, Ya, Pak. jadi setelah ini kalian lanjutkan lagi ya kerjaan di itu ya. Jadi saya nggak akan kasih tugas untuk pertemuan sekarang ini ya, tapi kalian selesaikan latihan ujian online. Nah, nanti akan saya kirimkan ke WA grupnya adalah ini modul untuk perhitungan likuidasi ini. Ya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Kalau memang ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ya. Insya Allah enggak, Pak. Nggak ada, oke. Ya. Berarti Kan di WA aja, Pak, kalau mau nanya. Oh gitu, Iya. malu ya. Oke, nggak apa-apa. Silakan. Ya, jadi kalau misalnya sudah pada ngerti semua, baik saya akhiri ya pertemuan ini. Mudah-mudahan kalian bisa nangkep yang saya jelaskan tadi dan silakan dilanjutkan lagi itunya ya, latihan ujiannya ya, karena waktunya juga mungkin sebentar ya. Saya rasa itu semua, itu saja ya. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Terima kasih, Bapak. Thank you, Bapak.